Halo, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini aku mau bikin video. Aku narik energinya nih lumayan gede banget ya. Energinya lumayan hopeless, banyak kegundahan, kegelisahan, banyak overthinking. Di sini kamu lagi memikirkan seseorang. Ini adalah hubungan kamu dan dia. Di sini kayaknya kalian ada konflik ya. Disclaimer, aku untuk menjelaskan readingan ini mungkin agak melakonis atau agak dramatis ya. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana. Dan juga readingan ini adalah energi. Jadi energi bisa berubah kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun. Kenapa dia cuek dan acuh sama kamu saat ini? Ini adalah kartu kamu dan dia. Di sini ada dua oracle yang aku ambil tadi. Yang pertama, release your ex. The time has come to clear your energy. Jadi mungkin di sini kalian sebagian besar udah putus atau pisah sama orang ini, orang yang kamu OVT-in ini. Ini bener-bener nekan kamu banget ya. Ini kayak bikin kamu OVT, gundah, males ngapa-ngapain, gak mau maju atau beranjak dalam kehidupan kamu. Kayak bener-bener jadi stuck karena mikirin si orang yang kamu pikirin ini. Jadi di sini semesta minta kamu untuk melepaskan apapun itu. Gak usah mikir rugi, gak usah mikir sayang karena udah lama atau sayang karena udah banyak konflik ini yang dilaluin. Gak usah. Semesta minta kamu melepaskan orang ini, melepaskan ikatan ini. Karena emang kalian udah habis masanya atau udah berakhir. Di sini semesta bilang lepaskan mantan kamu, release your ex. Waktu yang akan datang akan membersihkan energimu. Jadi biarkan waktu yang membersihkan energi kamu. Kalau kamu masih mau stuck dan stay di situ, bahkan semesta pun gak bisa ngapa-ngapain kalau kamu kekeh untuk menahan mantan kamu. Oracle yang kedua, religious factors. Your love life is influenced by your religions, upbringing, and spiritual paths. Jadi pesannya di sini, kehidupan percintaan kamu itu ngaruh ke iman dan religius kamu. Bisa jadi hubungan kamu yang berantakan ini terjadi karena kamu jauh dari Tuhan, jarang ibadah, entah karena kerja atau gak ada waktu. Jadi banyak hal yang kamu lupa berdoa, lupa bersyukur, lupa afirmasi, lupa berterima kasih kepada semesta dan Tuhan. Jadi itu ngaruh ke energi kamu dan percintaan kamu. Dan di sini kehidupan percintaan kamu akan terbawa melalui iman yang kamu bawa dan jalan spiritualmu. Jadi pesannya, perkuatkan imanmu dan tetap positif. Selalu ingat berdoa. Dan ini kartumu dan kartu dia, dan ada distraksi lain dari hubungan yang selanjutnya. Aku baca kenapa dia cuek dan gak ngejar kamu saat kamu tidak kontak atau lagi putus, atau saat ini lagi berantem, lost contact, silent treatment, acuh tak acuh, gak ada pergerakan. Kenapa sih? Ada the devil. Di sini mungkin kamu emang menarik di mata dia ya, tapi banyak pertimbangan yang dia pertimbangkan antara mau mengejar kamu atau merespon godaan lain. Di sini ada distraksi lain, ada godaan lain yang lebih menarik. Lebih menarik, entah itu dari fisik, sifat, atau dari keuangannya dia, lebih menarik dari kamu, lebih bermanfaat dari kamu. Dan emang ada ketertarikan fisik ya di sini, yang awalnya diawali dengan fisik. Jadi dia acuh-acuh karena dia lagi ke distraksi atau dia lagi tergoda sama orang baru yang mungkin lebih ketertarikan fisik.
Mungkin itu yang buat dia acuh sama kamu, karena dia merasa dia punya orang baru yang lebih menarik. Kemudian ada Six of Swords. Ya, kadang dia mikirin kok. Nih kartu kamu. Kartu dia lagi ke distraksi sama orang baru atau orang ketiga yang mungkin dia main-main, atau mungkin karena mau fisik atau mau ya enaknya aja uangnya, perhatiannya. Tapi ini lebih menarik dari kamu di matanya dia saat itu. Terkadang-kadang kalau dia lagi sendiri, dia kepikiran kamu. Dia kepikir konflik yang udah kalian lewatin, waktu yang udah kalian laluin bersama, terus keingat sama kenang-kenangannya kalian, sakitnya, bahagianya, susahnya. Dia keinget sama kamu kalau waktu dia susah nih, kamu tuh tetap stay di sini nih. Kamu tetap stay di perahu sama dia saat dia lagi berproses, lagi susah. Kamu tuh ada, dia mikir, dia ingat di situ. Dia ingat kamu di situ. Lalu apa ya yang ngehalangin dia buat ngubungin kamu? Apa nih? Kenapa dia cuek? Apa yang bikin dia tahan gak ngubungin kamu? Apa nih yang nahan dia? The Hermit. Di sini dia lebih menyesal ya, karena mungkin di sini dia udah terlanjur membagi perasaan, membagi cintanya, terlanjur membuka hati untuk orang lain, dan dia menyesal dan merasa bersalah karena telah membukakan hatinya pada orang lain. Karena ini kartu orang kan, ini kartu orang ketiga. Dia menyesal, agak sakit ya energinya. Dia malu kalau misalnya dia balik, dan dia takut misalnya dia balik kamu akan bertanya-tanya tentang orang baru ini siapa, gimana, dan ngapain aja. Dia nggak siap, masih belum siap. Jadi yang menahan adalah rasa penyesalnya dan rasa malu dan egonya. Dia merasa dia udah ngehianatin kamu, dan tuduhan kamu selama ini benar, dan dia takut dipertanyakan akan hal itu. Dia takut kamu bertanya, dan takut kamu menemukan bukti bahwa yang kamu tuduh itu benar. Padahal sebenarnya kamu mungkin udah tahu, udah ada firasat, ada feeling, dan ada tanda-tanda yang udah kamu lihat dari dia kan. Jadi yang menahan dia itu adalah itu, rasa penyesalan, ego, malu, gengsi. Dan karena udah terlanjur ngebuka jalan sama orang ini, dan emang kenapa kalau misalnya dia buka jalan sama orang ini, kenapa nggak bisa balik? Kan bisa diulang lagi. Nggak segampang itu ya. Jadi di sini ada the King of Swords. Dia tipe orangnya egois, orang yang egonya besar banget, defensif, orangnya menarik diri, menghindar dari masalah. Orangnya nggak terlalu intens. Jadi kalau dia dipertanyakan masalah perasaan, masalah komitmen, dia cenderung nggak jawab dan lari ya. Jadi tipe orangnya mau hubungan yang santai. King of Swords dia udah terlanjur menduakan kamu, dan dia merasa bertanggung jawab sama orang yang ini, ngerti nggak? Dia merasa dia punya janji sama orang yang ketiga, dan dia juga punya janji sama kamu. Jadi dia saat ini mau ngubungin kamu juga agak ketahan, mau ninggalin kamu juga rasanya susah, sering kepikiran. Terus kita lanjut ya. Kenapa dia nggak ngejar? Apa dia udah nggak sayang? Sebenarnya dia nyesel ya kalau nggak ngejar kamu nih. Untuk rasa sayang di sini, sayangnya lumayan banyak sama kamu. Untuk di awal mungkin dia lumayan royal, jor-joran ngasihin kamu ini itu, banyak janji, banyak kata-kata manis. Dan dia lakuin itu bukan cuma sama kamu. Dan di situ dia agak mulai kepikiran bahwa sebenarnya yang bermasalah ini dia. Jadi dia kayak merasa bersalah ya sama kamu, karena udah ngeduain kamu dan membagi hati dan kepribadiannya dia pada orang lain. Untuk sayang, dia sayang banget sih sama kamu. Masalahnya distraksi emang sulit buat dia acuh. Untuk godaan dia memang sulit untuk tolak, dan dia tuh lebih memilih mengeksplori
atau lebih mencari tahu dan penasaran sama hal baru ini yang datang daripada dia menolak dan menghindar. Tapi ketika ada masalah sama kamu, dia memilih menghindar daripada menghadapi. Jadi orang ini agak lucu ya, maaf. Orang ini agak lucu. Untuk masalah dia menghindar, untuk hal baru yang menarik dia mau langsung mengeksplorasi, mencari tahu, menjalani, padahal dia belum tahu dan belum tentu dia menyukai hal itu. Dan bagaimana perasaan dia sama kamu? Apakah dia akan mengejar kamu? The Emperor untuk saat ini enggak ya, karena saat ini dia lagi ego, play victim, insecure. Saat ini dia takut kamu menanyakan tentang siapa itu, ngapain aja, di mana. Dia takut, jadi bawaannya insecure dan agak gundah ya. Dan untuk tindakannya selanjutnya, untuk saat ini dia nggak ada pergerakan. Untuk dalam waktu dekat dia nggak ada pergerakan. Dia lebih memilih diam dan menghindar. Kayak sok berlaga jadi korban ya nih orang. Dia menyalahkan kamu karena kamu menuduh dan curiga, padahal sebenarnya emang benar dia ada something di belakang. Tapi dia ngediamin kamu seolah-olah ini salah kamu karena kamu gak bisa kontrol sikap kamu, kecurigaan kamu, dan dia mengakumulasi semua salahnya kamu dari awal hingga sekarang. Dan dia membandingkan dengan orang baru yang lebih ringan, orang baru yang lebih gampang, gak ribet, gak seribet kamu. Ya karena dia gak ada emosional sama orang ini, cuman ketertarikan sesuatu. Dan dia membandingkan dengan kamu yang bener-bener udah sama dia dari awal, yang bener nemenin dia. Kartu orang baru, The Sun. The Sun, iya emang dia awalnya menggebu-gebu sama orang ini. Sama orang ketiga dia menggebu-gebu, sangat kayak wah ini bagus banget sih, ringan banget, hubungannya santai, hubungannya nyaman, nggak ada konfrontasi, nggak ada larangan, nggak ada cemburu, nggak ada apa-apa, nggak ada lain-lain. Emang bener pure enak lah hubungannya, ringan dan santai daripada hubungannya sama kamu. Itulah kenapa dia milih orang ini daripada kamu, karena kamu terlalu emosional. Ya wajar emosional ya, karena sayang. Wajar kita cemburu karena kita takut kehilangan. Dan dia nggak ngerti hal itu. Dia merasa kamu terlalu ngatur, terlalu nuntut, sedangkan dia merasa udah terlalu banyak memberi. Padahal sebenarnya kan dia nggak terlalu banyak memberi, tapi terlalu banyak hitung-hitungan sama kamu. Dia bahagia sama orang baru. Dia bahagia kah, seneng kah, atau lebih bahagia kah daripada dia sama kamu? Enggak. Jawabannya enggak. Iya emang di awal dia bahagia, merasa kayak menemukan berlian, tapi makin lama dia enggak, karena orang ini mulai menuntut. Orang ini juga mulai cemburu, mulai curiga, mulai menuntut dia harus gimana-gimana. Dan dia menyadari bahwa semua wanita itu sama. Semua wanita itu emang pencemburu, semua wanita itu emang suka marah. Dan di sini dia menyesali, dan dia ingat hal yang udah kalian perjuangan di awal. Dia ingat kamu, dan dia nyesel sama hubungannya yang dia udah terlanjur buka ini sama orang baru. Lalu gimana? Kalau dia nyesel, kenapa dia nggak ngejar kamu? The Hierophant terbalik. Karena dia merasa dengan kamu terlalu berat. Padahal dia sadar sama orang lain pun akan berakhir sama, akan selalu ada tuntutan di hubungan baru maupun hubungan lama. Di sini dia merasa perbedaan kalian tuh sangat besar. Mungkin di sini dia masih stuck dan kamu udah move on, udah belajar hidup dengan diri kamu sendiri, udah nggak ada dia, dan dia merasa kayak kamu udah nggak bisa dijangkau. Dia udah merasa dia nggak bisa ngejangkau kamu, dan dia udah yakin kamu bakal nolak dia dan nggak mau balik. Dan di sini dia merasakan perbedaan antara kamu dan orang itu, meskipun sama-sama nuntut, tapi perasaannya sama kamu itu benar-benar sayang. Beda sama kayak orang yang ketiga ini, dia cuman ketertarikan fisik yang di awal emang mungkin menarik nih buat dia, perhatiannya menarik, terus kasih sayangnya menarik, simple, nggak
marah-marah ringan, gak cemburu. Ternyata di akhir orang ini juga berlaku sama. Orang ini juga nuntut, bahkan lebih nuntut dari kamu, bahkan lebih berani meminta uang. Mungkin dia mikir di sini kamu semenjak sama dia, selama sama dia, kamu gak pernah meminta yang aneh-aneh. Yang kamu tuntut adalah sikap dan sifat dia kepada kamu, dan itu pun udah membuat dia muak ya sini. Dan dia menyesali hal itu, karena di orang baru yang dia jalanin sekarang, orang ini udahnya nuntut, minta dinafkahi, minta uangnya, minta dibeli ini, dibeli itu, ngancem dan sebagainya. Dan karena dia nggak punya kamu lagi yang selalu ada, dia takut ditinggalkan sama orang baru. Dan misalnya dia ditinggalkan sama orang baru, dia pun nggak bisa balik sama kamu. Dia merasa kamu bakal nolak karena dia udah terlanjur sama orang baru, dan kamu tahu akan hal itu. Dan dia nggak berani menjawab apabila dia balik sama kamu. Dia nggak berani jawab apa yang dia rasain sama orang baru ini. Dia malu apabila dia jujur kalau dia nggak bahagia, atau dia jujur dia nggak sesenang itu saat dia bersama orang ini atau bersama kamu. Dia tuh malu, orangnya gengsi, ego, dan gak mau dilihat lemah di mata kamu. Karena selama ini dia merasa insecure, energi kamu terlalu kuat dan dominan. Jadi dia selama ini insecure, merasa kamu terlalu gimana-gimana, padahal sebenarnya emang dia yang gak pede, yang gak bisa memenuhin kamu. Aku lihat di sini kamu juga jarang ya minta uangnya, minta dinafkahin, ataupun ibaratnya cewek matre. Enggak, di sini kamu bener-bener pure pakai cinta. Jadi dia agak nyesel karena kamu adalah salah satunya orang yang gak pernah nuntut ekonominya dia. Dia nyesel, dia gak bisa berubah lebih awal dan melihat itu. Oke? Kenapa dia gak balik? Ya karena dia malu, dia gak bisa, dan dia yakin kamu bakal nolak. Terus bagaimana hubungan kamu sama dia? Dan di mata dia kamu tuh kayak apa? Di mata dia kamu sosoknya seperti apa? Dia agak nyesel, bukan agak sih, emang nyesel banget sih, ini udah ngerelain kamu. Karena gini ya, maaf ya, aku ambil dulu, aku jelasin. Four of Cups, karena gini, hal yang dia dapatin saat sama kamu ini 3 cawan. Hal yang ditawarkan orang baru sama dia cuman 1 cawan. That's right, itu yang bikin dia nyesal. Yang dimana kamu lebih berharga dan bervalue daripada orang baru, karena sudahnya kamu gak minta apa-apa, kamu banyak memberi, kamu mengerti sikapnya dia, mengerti keadaannya dia, mengerti ekonominya. Cuman 1 yang kamu tuntut, yaitu sikapnya dan sifatnya untuk menghargai kamu, dan itu terlalu berat buat dia, dan sekarang dia menyesali hal itu. Dia menyesalin hal itu, dan dia merasa orang yang sekarang itu memberi cukup sedikit daripada kamu memberi dia yang begitu banyaknya, jor-jorannya. Dan orang baru ini cuma memberi 1 cawan sama dia. Itulah yang terjadi kalau dia membuka jalan untuk orang baru yang memang benar-benar dia ambil saat dia lagi gak butuh. Iseng buka hal baru. Dia nyesel di sini, nyesel udah ninggalin kamu karena kamu udah berharga banget. Dia sayang banget sama kamu. Emang ya kalau orang itu tuh nyeselnya di akhir, emang udah terlambat. Saat kamu udah kayak udah capek, udah pasrah sama hubungan kamu, kayak ya udahlah, aku nggak bisa gimana lagi, aku udah pasrah karena dia udah lebih milih orang baru juga daripada aku. Nggak memperjuangkan aku, nggak ngejar aku, nggak menjelaskan, nggak apa-apa, cuman kayak ya udah gitu. Dan di sini kamu udah bener-bener pergi ya dari hidupnya dia. Meskipun kadang kamu stalking, kamu lihat-lihat akunnya, tetap aja dia berlagak kayak orang bahagia. Dia ngepost story, ngepost ini, ngepost itu, ngepost perihal kehidupannya. Ya udah, kamu kayak ya udah, mungkin emang udah masanya aku berakhir sama dia. Jadi kamu kayak lebih lebih healing sama diri kamu, kayak bener-bener nerima keadaan. Beda sama dia, dia munafik, dia pakai topeng, nutupin egonya, nutupin perasaannya, dan pakai topeng buat nutupin semuanya. Intinya dia nggak jujur. Sebenarnya kalau dia gentle, dia bisa ngejar kamu, tapi dia udah kemakan ego, kemakan gengsi,
udah kemakan malu dan gak bisa ngejelaskan secara emosional. Dan ternyata plot twistnya, tuduhan kamu emang bener, ada orang baru itu emang bener. Jadi dia nggak bisa mengebela diri dan dia udah yakin kamu nggak bakal nerima dia di sini. Karena udah banyak perbedaan, dia yakin kamu nggak akan menerima dia. Dia merasa udah nggak bisa menjangkau kamu lagi. Dia merasa udah nggak bisa balik dan kamu pasti nolak. Terus apa perasaan orang baru sama dia sebenarnya? Aku kocokin dulu kartunya. Apa perasaan orang baru sama dia? Two of Pentacles. Orang baru ini cukup mirrorin dia ya. Mirror tuh ibarat kayak kamu ngasih segini ya aku ngasih segini, balance. Sedangkan pas sama kamu, dia ngasih 1, kamu ngasih 1000. Ngerti nggak? Dia nggak ngasih, kamu tetap ngasih. Dan sama orang ini nggak, dia nggak ngasih ya orang ini nggak ngasih. Kalau dia ngasih 1 atau dia ngasih 1000, orang ini cuma ngasih 1. Ibaratnya kayak karma lah. Hubungan dia sama orang baru ini karma buat dia. Jadi di mata orang itu ya nggak serius juga sih sama dia, cuman ada maunya aja. Kalau si mantan kamu ini cuman ngasih dia ibarat cuman perhatian, ya mungkin dia nggak ngasih perhatian juga. Ibaratnya kayak ya mirror, nggak bisa lebih, nggak kayak sama kamu. Pas sama kamu kan dia nggak ngasih apa-apa, kamu tetap ngasih. Bahkan dia ngasih 1, hitung-hitungan kamu malah ngasih dia lebih jor-joran biar effortmu lebih kelihatan. Padahal kan emang dia orangnya nggak seberjuang itu buat kamu. Dan saat dia jatuh kan kamu ada, tapi di saat kamu jatuh dia nggak ada. Dan dia malah membuka pintu baru buat orang lain. Jadi ibarat dia merasa ini investasi bodong. Kayak ya gak ada yang bertumbuh di hubungan dia yang sekarang. Laki-laki tuh lebih cenderung, laki-laki atau perempuan ya, orang itu cenderung berpasangan ingin grow. Kayak kamu nanam pohon, kamu ngarepin buah yang banyak kan, meskipun kamu cuma ngasih air. Dia tuh ngarepin hal yang kayak gitu, sedangkan pohon yang dia tanam itu udah nggak dia kasih air, udah nggak dia urus, dia malah tertarik sama buah lain yang bener-bener buahnya belum mateng. Ngerti nggak? Dia ibaratnya kamu pohon manggis. Pohon manggis setahun sekali berbuah. Berbuahnya lama, butuh bertahun-tahun, butuh dipupuk, dikasih air. Meskipun begitu, kamu udah ngasih dia semuanya. Kamu tetap di tempatnya dia, di kebunnya dia, nunggu dia. Dan nanti kamu nabung nih. Kalau emang suatu saat kamu udah berbuah, pasti kamu kasih semuanya ke dia. Dan dia bukannya menunggu perbuahanmu, dia malah melihat ke kebun lain yang udah berbuah rimbun. Dan kenapa dia berbuah rimbun? Karena banyak yang ngepupuk dan ngasih air ke dia. Jadi kelihatan lebih menarik dan lebih banyak buah. Ngerti? Dia tergoda sama hal itu. Dia mau ngambil hasil, tapi dia nggak berjuang dan ibaratnya enggak merawat lah. So apa yang dia dapat? Ya kalau dia mau ngambil mangga, misalnya orang itu mangga berbuah banyak, dia mau ngambil mangga, ya dia harus siapin alatnya untuk ngambil mangga. Dan nggak bisa tiba-tiba mangga itu jatuh jadi milik dia, nggak bisa. Sedangkan kalau emang itu pohonnya dia mau ngambil seberapa pun ya nggak masalah. Sini dia agak nyesel ya, karena dia nggak merawat kamu, nggak merawat hubungan ini. Padahal kalau memang hubungan ini dirawat, grow bareng, dan dia yakin sama pilihannya, aku yakin hubungan ini menjadi hubungan yang profit banget, yang emang di akhir itu bener-bener tujuan, yang bener-bener hidup, yang bener-bener banget setia dan semati gitu. Ngerti nggak? Tapi kan dia orangnya labil, penuh topeng, munafik, insecure, dan cenderung menghindar dari masalah. Jadi agak susah ya di hubungan ini. Maaf ya, filosofinya terlalu kayak gitu banget ya. Aku udah bilang aku melankolis dan dramatis. Jadi kalau kamu gak ngerti filosofiku, cara aku menjelaskan, aku mohon maaf ya. The Empress, ini kartumu. Di mata dia kamu terlalu powerful ya, terlalu kuat
Di mata dia kamu nggak bisa nurut, ngelawan dan lain-lain, padahal sebenarnya ya emang energi kamu aja yang dominan, emang dianya aja yang nggak ada sikap nggak ada energi yang jadi pemimpin atau gimana mengayomi, nggak ada. Dia energinya insecure, merasa terinjak, egonya tersenggol, padahal enggak, omonganmu biasa aja sama dia, nggak ada niat nyakitin atau apapun. Bahkan kadang kamu berusaha menjelaskan panjang lebar dan yang dia tangkap cuman sakit hati dan egonya dia. Sedangkan sama orang baru kan nggak ribet, cuman kayak oh iya maaf ya, udah selesai. Dan lama-lama dia juga hambar sama hubungan yang kayak gitu, karena merasa nggak diperhatiin, nggak kayak sama kamu kan, disayangin, dikejar, dikasih ini itu, dicintain. Sedangkan sama orang baru secuek itu. Tuh, King of Cups. Ini orang sumpah egonya tinggi banget. Kalau emang dia kalah dalam argumen, bagi dia menang kalah itu penting ya. Jadi kalau bagi dia kalah dalam argumen, ya udah dia cut off, dia pergi, lost contact, silent treatment. Dia nggak peduli kamu nangis, dia nggak peduli kamu stres, dia tidur. Kamu nggak bisa tidur, dia tidur. Kamu nggak bisa makan, dia makan. Bentar ya, mau minum bentar. Egonya tinggi banget, nggak mau kelihatan salah, nggak mau kelihatan kalah, nggak mau di bawah. Energi kamu yang ini, energi kamu di Empress sama The King of Cups ini bertabrakan ya, nggak balance. Kamu sosok yang bijaksana, yang mengerti dan emosionalmu sangat dalam, sedangkan dia labil, maunya nih cup nih nerima air terus, maunya nerima yang bagus-bagus aja. Sedangkan kamu nggak pegang apa-apa, malah kamu megang tongkat yang benar isyaratin bahwa aku siap buat ngedampingin kamu dalam keadaan apapun. Sedangkan dia nggak mau dia maunya air. Dia mau siap-siap minum nih, apapun yang kamu kasih dia siap-siap minum. Dan dia nggak pernah cukup. Ini orang nggak pernah cukup. Di mata dia kamu selalu kurang, padahal di mata orang lain effortmu udah terlalu berlebihan buat orang ini. Aku lanjut ya. Terus gimana? Dia milih orang baru apa kamu? Atau dia akan datang dalam waktu dekat? Sama orang baru dia merasa kuat. Ya karena orang baru nggak ada emosi sama dia, ngerti nggak sih? Nggak ada perasaan. Orang baru sama dia ya udah jalan aja, nggak ada yang gimana, nggak ada cemburu, nggak ada jealous, nggak ada curiga, ya udah jalannya aja. Mau dia jalan sama cewek ini atau jalan sama cowok itu, ya udah biasa aja. Dia merasa kuat, tapi dia nggak kuat, ngerti nggak sih? Nih, strength. Dia merasa punya kendali, tapi nggak ada yang bisa dikendalikan. Sedangkan sama kamu nuntut, kamu ini, dia merasa bisa mengendalikan. Dan ketika kamu nggak bisa dikendalikan, dia pergi. Dan sama orang ini, dia bisa merasa mengendalikan ini, tapi orang ini nggak punya emosi. Orang ini lempeng-lempeng aja, kayak sikap dia ke kamu kemarin, lempeng-lempeng aja. Mau dia OVT, mau dia sedih, ya udah biasa aja. Orang ini biasa aja sama dia. Jadi dia merasa kayak sekarang powernya hilang, meskipun dia berkuasa tapi powernya hilang. Dan orang ini nurut aja, manut aja sama cowok ini. Dan orang ini lumayan minta lebih sama dia. Lumayan minta lebih. Nah, sini dia menimbang-nimbang ya hubungannya sama kamu. Sini ada Six of Cup. Dia lumayan keinget ya sama kamu, sama pemberian kamu, sama jasanya kamu sama dia. Sini dia sangat keinget lah, lumayan gamon. Kayak kok beda ya nih. Ini dia inget kamu, ini dia menyesalin. Ini kayak kok bisa ya aku nggak lihat effortnya cewekku yang kemarin, effortnya cowokku yang kemarin.
Kok bisa ya aku nggak menyadari dan aku malah memilih orang baru yang benar-benar nggak sayang sama aku, nggak ada emosinya. Kok bisa? Lanjut ya. Harus ngapain? Sini kamu disuruh untuk fokus sama imanmu ya. Udah, bodo amat aja sama dia, gak usah dipikirin. Sekarang kamu fokus ibadah, perbaiki diri, bangun lagi percaya diri kamu. Udah, lupain aja yang kayak gini, gak bener. Nanti aku lanjut part 2 deh, apa yang harus kamu lakukan atau apa yang akan dia lakukan. Tapi cukup kayaknya untuk video yang satu ini. Kasih udah nonton readingan aku. Kalau agak berisik maaf ya, karena aku nggak pakai kedap suara ya di sini. Kalau emang ini resonate, klaim energinya, komen, subscribe, dan jangan lupa like ya video aku. Aku juga akan upload di TikTok. Nanti aku kasih tautan TikTok aku, dan jangan lupa follow. Dan kalau emang ini FYP buat kamu, ya emang ini buat kamu.